Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ini kali ketiga saya ditakdirkan untuk berkeringat lagi dengan wasilah main tenis meja. Dan lagi saya menemukan beberapa hal baru yang berbeda dari dua sesi sebelumnya. Kalau yang pertama, saya mendapatkan pemahaman bahwa laju bola pingpong yang sedemikian cepat itu seperti liarnya pikiran kita yang selalu berpindah-pindah dari satu titik ke titik yang lain dengan sangat cepat, yang maknanya adalah agar kita tidak dirundung stres, tidak dirundung galau, tidak dirundung kecemasan, maka gerak pikiran yang sedemikian rupa itu harus kita kendalikan. Itu sesi yang pertama. Sesi yang kedua kemarin saya juga menemukan bahwa berat bola pingpongnya hanya 2,4 atau 2,7 gram ini jika kita pegang dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan kelelahan pada tangan kita atau bagian tubuh kita yang memegangnya. Itu identik dengan pikiran-pikiran yang meskipun remeh, pikiran-pikiran negatif yang meskipun awalnya kita anggap sepele, ketika kita diamkan maka itu berpotensi akan membebani pikiran kita. Dan untuk kali ketiga ini saya menemukan bahwa ternyata untuk menjadi seorang ahli itu tidak bisa instan. Tidak hanya satu kali, tidak hanya dua kali, atau bahkan tidak hanya 3 kali. Karena di sesi ketiga ini pun saya masih menemukan kecanggungan dalam menerima dan melepaskan bola. Diperlukan kontinuitas, diperlukan kesungguhan, diperlukan ketelatenan agar kemudian kita lebih mahir dalam bermain tenis meja ini. Begitupun dalam kehidupan kita, untuk menjadi seorang ahli ilmu itu tidak cukup hanya sekali baca, tidak cukup hanya 2 kali baca, tidak cukup hanya 3 kali baca, tapi terus menerus membaca berbagai ilmu pengetahuan yang kita ingin pelajari, dan bukan hanya cukup satu jilid buku saja, bukan cuma hanya satu kitab saja, tapi seorang ahli ilmu tidak akan pernah bosan untuk membaca kitab yang sama sekalipun itu sampai berpuluh-puluh kali atau beratus-ratus kali. Setelah kemudian memahami satu ilmu, satu buku, satu mata pelajaran dalam kehidupan, tentu seorang ahli ilmu akan mencari buku-buku lain yang harus dia pelajari, karena semakin banyak dia membaca buku, semakin banyak dia mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, maka itu akan memperkaya wawasan pengetahuannya sehingga dia menjadi lebih bijak, lebih paham, dan lebih mawas lagi dalam memaknai setiap ilmu yang dia pelajari. Begitupun demikian pun hanya dengan zikir. Tidak ada orang yang menjadi atau disebut ahli zikir hanya dengan sekali talqin. Datang kemudian zikir, diajari zikir 1, 2, 3 kali, 1, 2, 3 hari, kemudian mengklaim dirinya sudah menjadi ahli zikir. Pangresa Guru mengatakan bahwa mungkin untuk benar-benar menjadi ahli zikir setidaknya diperlukan 30 tahun untuk bisa merasai dan menikmati rasa zikir itu sendiri. Meskipun itu bukan standar dan itu sifatnya relatif, tapi memang demikianlah bahwa untuk menjadi ahli apapun, termasuk ahli ilmu, termasuk ahli zikir, diperlukan keistiqomahan, kontinuitas untuk terus-menerus melatih diri agar kemudian kita benar-benar refleks, benar-benar mahir dalam mengendalikan atau menjalani, memaknai rasa-rasa zikir yang kita lakukan. Kalau satu sesi zikir itu seseorang bisa melakukannya misal 1 jam, itu yang terasa baru kesemutan saja, yang terasa baru pegal saja, yang terasa baru suara nyamuk yang bising berdesing di telinga kita. Kemudian juga kita merasakan betapa pikiran kita loncat ke sana kemari,
kemudian kita juga belum bisa fokus, masih terasa pegal, pinggang panas, pantat panas, kaki kesemutan dan lain sebagainya. Kemudian 2 hari akan masih seperti itu, 3 hari akan seperti itu. Dan kalau kita berhenti hanya sebatas merasakan pegal dan kesemutan saja, maka selamanya kita tidak akan pernah menjadi ahli zikir. Justru berlatih zikir adalah proses bagaimana kita mengeliminasi, menghilangkan rasa-rasa yang membuat kita tidak nyaman, menghilangkan atau mengabaikan, tepatnya bukan menghilangkan karena kesemutan itu sebuah kepastian, mengabaikan rasa kesemutan, mengabaikan rasa pegal, mengabaikan rasa jenuh, mengabaikan desingan nyamuk, mengabaikan berbagai hal yang terlintas dalam pikiran kita untuk fokus pada satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukan titik, tapi kita fokuskan ke hati kita agar kemudian kita terlatih untuk mengendalikan pikiran kita. Dan sekali lagi itu perlu kesungguhan, perlu keistiqomahan, perlu kemauan keras dan tidak bosan. Banyak pengamal zikir yang akhirnya menjadi bosan, bahkan baru 2-3 kali atau 2-3 bulan berlatih zikir kemudian merasakan kejenuhan dan bosan dan akhirnya pensiun dini dari pengamal zikir. Dan pasti ketika kita sudah berhenti, disitulah titik kekalahan kita atau kegagalan kita. Karena orang yang belajar zikir itu pasti akan menemukan rasa tenang, kecuali orang yang memang berhenti belajar zikirnya. Selambat apapun, orang yang terus-menerus belajar zikir, pada suatu titik dia akan menemukan dan memahami apa itu tenang, apa itu nyaman, bagaimana kita kemudian bisa melihat dalam tanda kutip pikiran kita itu sedang ada di mana, kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran-pikiran kita dan lain sebagainya. Satu-satunya kegagalan bagi ahli zikir adalah ketika dia sudah berhenti mengamalkan zikir. Saya ulang bahwa pengamal zikir itu pasti menemukan ketenangan kecuali dia berhenti mengamalkan zikirnya. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, dan terlebih kemudian meninggalkan zikir dengan alasan setelah sekian lama mengamalkan zikir tidak menemukan apa-apa dan tidak merasakan apa-apa. Itu pasti salah, tafsiran itu pasti salah, karena sekali lagi setiap pengamal zikir pasti akan sampai pada ketenangan selama dia terus istiqomah mengamalkan zikirnya. Itu jadi sekali lagi dari sesi ketiga tenis meja ini, buah yang saya petik adalah keistiqomahan, kontinuitas, bahwa untuk menjadi seorang ahli tidak bisa instan, bahwa untuk menjadi seorang ahli diperlukan kesungguhan, dedikasi, loyalitas, ketekunan, dan keyakinan. Itu yang tadi saya lupa sampaikan, bahwa even kita sudah belajar zikir berpuluh-puluh tahun, ketika kita tidak belajar yakin, maka selamanya kita tidak akan pernah sampai pada keyakinan yang baik dan benar. Jadi sebenarnya setiap sesi zikir itu pasti kita mendapatkan sesuatu dalam tanda kutip. Hanya kadang kita tidak aware, tidak ngerti apa yang kita dapat itu, dan kita pun malu bertanya kepada orang-orang yang mungkin sudah mengamalkan zikir lebih dari kita. Kita hanya memendamnya sendiri, dan akhirnya meskipun mungkin kita sudah menemukan sesuatu, tapi karena kita tidak bisa memaknainya, kita terus kebablasan, akhirnya kita muter-muter di tempat yang sama, dan itulah yang kemudian menimbulkan kejenuhan bagi banyak pengamal zikir. Jadi ada baiknya dimintakan sesi khusus kepada pembimbing, kepada pengasuh tentang isaroh-isaroh yang didapatkan, agar kemudian kita tidak mudah jenuh, tidak mudah patah arang, tidak mudah putus asa karena kita merasa tidak mendapatkan apapun. Yakin setiap sesi zikir pasti kita menemukan sesuatu, itu pasti, tidak mudah-mudahan. Jadi setiap kita zikir pasti ada sesuatu, kemudian kita konfirmasi ke orang yang ahlinya, zikir lagi, ada sesuatu, kita konfirmasi lagi, untuk kemudian terus kita gali hingga pada satu titik kita akan menemukan keyakinan bahwa zikir memang membuat hati kita tenang, dan kesananya insya Allah membuat kehidupan kita lebih baik.
Itu akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.